لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim ulama, para asatid, wabil khusus pengurus Masjid Darul Ihsan, juga yang saya hormati Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmatnya. Alhamdulillah, subuh ini kita bisa menjalankan dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua umatnya dari zaman dahulu hingga masa yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah, ini adik-adik cuma 3 orang ya. Kelas berapa? Waktu masuk SMP dites baca Quran nggak? Dibaca tes. SMP mana? SMP 4. Wah mantap, ada tes baca Qurannya. Kayak orang mau mondok tuh ya. Kalau kita mondok juga suka dites oleh kiainya. Ya, ketika anak mau mangkat mondok itu kan pada silaturahim ibu. Bapaknya itu atau ibunya atau kakaknya nganter anaknya sowan marang kiai nggih. Tekan kana, kemudian ngobrol, terus kiai ini takon nggih, "Jung, arane sapa?" Ini anak bocah telu ceritane. Ada 3 anak mau mondok, sebelum mondok itu dites sama kiainya. "Jung," anak yang pertama ditanya, "Kamu namanya siapa?" Dijawab Pak Kiai, "Nama saya Al-Asri." Wah, namanya kayak seperti ayat Al-Quran, surat Al-Asri. Pasti hafal kamu juga namanya Al-Asri. Coba kamu baca Wal Asri. Baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shawab. Wah, pinter kamu, lulus masuk mondok. Anak yang kedua ditanya, "Kamu namanya siapa?" "Saya namanya Al-Falaq Pak Kiai." "Wah, sama, kamu juga namanya seperti dalam Al-Quran, Al-Falaq. Bisa baca? Coba baca."
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Wa pintar kamu lulus. Ini anak yang ketiga, sebelum ditanya sudah gemeteran, ketakutan. Loh, kenapa takut? Mungkin bocah keder. Waduh, teman saya Al-Asri disuruh baca Al-Asri, namanya Falak dibaca suruh baca Al-Falak. Barang saya namanya Ali Imron, ada kacau, saya harus bisa baca Ali Imron nih. Ditanya Pak Kiai, so namanya siapa? Menang baik, berani jawab, nggak berani jawab. Wah, kalau saya jawab nanti saya suruh baca surat Ali Imran panjang ayatnya. Kok diam aja, Sung? Namanya siapa? Ente namanya siapa? Menang baik. Menang sote sambil mikir priben carane supaya saya bisa jawab, supaya tidak disuruh baca surat Ali Imran. Saya nggak hafal ning pikirannya. Pikir, akhirnya ketemu. Ya uslah, saya punya ide. Saya akan jawab pertanyaan Pak Kiai. Coba namanya siapa? Pak Kiai, nama saya Ali Imron, tapi saya biasa dipanggil Kulhu. Nah, kok bisa ada dari Ali Imron jadi Kulhu? Iya Pak Kiai, karena saya biasa ikut tahlilan, jadi sering baca Kulhu dalam tahlilannya itu. Sampai saya hafal kulhunya. Saking seringnya aku baca kulhu, teman-teman saya manggilnya kulhu Pak Kiai. Oh ya wis, kamu baca kulhu kan gampang. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lulus kamu juga, cari nanti mondok situ. Hadirin yang dirahmati Allah, ibu-ibu ngantuk Bu? Jam berapa tanginnya Bu? Jam 3. Masaknya keburu nggak Bu jam 3 itu? Terburu-buru ya. Kalau masak buru-buru kira-kira masakannya enak boleh? Ibu-ibu paling repot ya. Repot ibu-ibu apa repot bapak-bapak Bu? Wih, kata ibu-ibu repot ibu-ibu, enggak repot bapak-bapak. Iya memang ibu-ibu repotnya Bu ya. Masak, nyuci ya. Iku wong wadon repote dadi wong wadon apa? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Repote dadi wong wadon tiap dina nguprak ning pawon pengin dolan ora kelakon waya bengi anak bapak jaluk repot wadon. Ulana juga repot Bu, emangnya wadon baik kayak aja ulana repot lagi nyari nafkah kan, esok-esok lunga ya dulu pangan. Repote dadi wong lanang unggal dina nyambut gawe luruh pangan kepanasan ya keudanan wirawiri kaya wong edan kaya wong edan wong gawe sih. Ibu-ibu kalau masak buru-buru bisa jadi masakannya kurang pas,
Pokoknya bakal wong menggawe buru-buru itu hasilnya kurang bagus. Makanya dalam melakukan pekerjaan aja buru-buru, kerja ya aja buru-buru, sembahyang ya aja buru-buru. Tapi anak buru-buru ada yang tergesa-gesa tapi disunahkan. Ada 5 pekerjaan yang disunahkan untuk segera dilaksanakan. Apa baik Bapak Ibu? Pekerjaan kang seyogianya kita lakukan dengan segera. Ini wonten setunggal hadis kanjeng Nabi, al-ajallatu. Al-ajallatu itu artinya tergesa-gesa, buru-buru. Al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru, tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Illal khamsatu mawadi'ah, kecuali anak 5 buru-buru yang seyogianya dilaksanakan dengan segera, pekerjaan yang hendaknya dilaksanakan dengan segera. Fa innaha min sunati rasul, karena sesungguhnya 5 pekerjaan itu adalah sunai kanjeng Nabi. Ada 5. Apa saja 5 pekerjaan kang kudu dilakoni kelawan segera? Yang pertama adalah it'amud dhaif idza nazala. Yang pertama adalah menghormati tamu, memberi makan kepada tamu. Artinya kita memuliakan tamu. Lamun tawune nginep paimangan. Jadi Bapak Ibu lamun duwe tamu senang apa beli? Wah, ngerapoti boy tamu. Tidak ibu-ibu. Tamu itu datang akan membawa barokah. Maka kita seyogianya memuliakan tamunya. Kalau ada tamu maksimalnya 3 hari ya. Bila perlu kita seyogianya mencucikan pakaiannya, upai mangan, upai minum, upai jaburan, kita ajak ngobrol. Ini kalau kedatangan tamu. Dulu di zaman Nabi, anak uwong lakiye ku nggawa batur bae dolan maning. Jadi lakiye bu masak, terus jaburan, sekali 2 kali kayaknya sih mungkin biasa, barang pun sering diajak maning tamu temennya itu. Jadi mungkin si rabiku adanya buat kesel kita kok pegel lah dia ngomong baik kok tamu maning pegel. Akhirnya apa? Disampaikan kepada Rasulullah istri itu. Namun kepada Rasul kemudian nyampaikan unek-uneknya, ya Rasul, suami saya itu sering bawa teman ke rumah. Saya disuruh masak, suruh nyiapin jaburan. Saya pegel ya Rasul. Riben kalau begini ya Rasul. Akhirnya Rasul mengatakan, oh gitu dah. Iya. Ya udah, nanti saya kapan-kapan mau main ke rumah ibu. Wah, karena Rasul mau sowan, seneng banget itu. Ya Rasul, mau kedatangan Rasul, seneng banget. Wah, ini Rasul nanti akan main ke rumah. Saya perlu persiapkan. Kemudian pulang cerita kepada suaminya bahwa Rasulullah akan berkunjung, akan main ke rumahnya. Pas suatu ketika yang Rasul janjikan, Rasul akan main ke rumahnya. Begitu main ke rumahnya, ngobrol-ngobrol, suaminya juga di sampingnya ngobrol-ngobrol. Setelah ngobrol lama, kemudian dengan suaminya itu pamitan. Istrinya masih di dapur. Setelah suaminya itu ngobrol sama Rasul, wis ngobrol suwe, kemudian Rasul pamitan, Pak, pamit ya, saya mau pulang. Oh iya, nanti dulu ya Rasul. Enggak, saya udah ada perlu lagi. Akhirnya apa?
istrimu mana? Oh, itu di dalam, di kamar. Suruh panggil ke sini. Kemudian suaminya itu manggil istrinya. Bu, Rasul mau pulang, mau pamitan. Kemudian istrinya keluar. Ibu, lihat ya, nanti pada saat saya keluar. Pada saat Rasulullah pamitan keluar dari rumahnya itu, di belakang Rasulullah itu ular kalajengking ikut keluar dari rumah itu. Ya, begitu Rasul pulang, di belakang Rasulullah itu dari rumah itu keluar ular kalajengking melu metu. Artinya apa Bapak Ibu? Tamu itu di samping membawa berkah juga menghilangkan aura-aura atau penyakit-penyakit atau makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk binatang-binatang buas ikut keluar juga seiring dengan keluarnya tamu. Jadi sing ikhlas, sing ridho kalau memuliakan tamu. Rasul dawuh mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Sapa wong kang iman marang Gusti Allah lan dina akhir, maka muliakan tamunya. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka bakal ada tamu kudu dihormati. Kita muliakan tamu karena itu merupakan bagian dari iman. Itu siji ya, segera kita hormati, segera kita paimangan. Ya. Kali perbuatan yang hendaknya, amalan yang hendaknya kita lakukan dengan segera, kata Nabi adalah watadhizul mayyit idza mata. Yang kedua, pekerjaan yang hendaknya kita lakukan dengan segera adalah mengubur jenazah. Hadirin, baka ana wong mati, kita punya kewajiban apa saja? Ada berapa kewajiban yang harus kita lakukan? 4. Memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Jadi menguburkan mayit itu hendaknya dilakukan dengan segera. Jangan mati hari ini, nanti nunggu besok dimakamkannya aja. Kalau ada orang yang meninggal dunia itu hendaknya segera dikuburkan, karena mayit itu sesungguhnya pengin gage dikubur. Makanya wonten setunggal riwayat hadis Nabi, ketika mayit itu lagi digotong, Bapak Ibu, idza wudi'atul zanazati anfahum alal rajuli, ketika ada mayit sedang digotong itu idza solehah, lamun wong matinya itu adalah orang yang soleh, qolat, maka si mayit yang soleh itu ngucap, ngomong, qaddimuni, qaddimuni. Baka wong matine soleh ngomong si mayitnya, gage, gage, cepat, cepat diantarkan ke kubur. Itu mayit ngomong konon. Wa idza ghair soleh, lamun kang matine itu bukan orang yang soleh, qolat, maka si mayit itu akan berkata, kok ya wailaha aina tadhabuni, celaka saya itu mau dibawa kemana. Itu sudah ketakutan yen matine tidak soleh. Jadi lamun ibu-ibu, bapak-bapak pengen matinya mengucapkan qaddimuni, qaddimuni, itu pengen segera dikubur, itu jadilah orang yang soleh. Tapi bakal ghairus soleh, bukan orang yang soleh, ketika digotong oleh orang yang musuhnya, dia ketakutan, ya wailaha aina tadhabuni,
celaka saya mau dibawa kemana, sudah ketakutan ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kan begitu lagi dipotong. Itu akan begitu. Jadi kalau orang yang soleh itu justru pengen segera dikubur, pegel. Itu yang kedua. Jadi kita hendaknya segera mengubur jenazah. Kaping 3, waktu jawizul binti, wataswijul binti. Yang ketiga, pekerjaan yang hendaknya segera dilakukan adalah menikahkan anak gadisnya. Baka duwe anak wis balik, wis wakin, bahkan sing seneng gage ibu-ibu, gage bapak-bapak dinikahkan. Bocah wis rontang-runtung dicur bae, kodipit kawine bakal wis kumpul duite. Akhirnya apa? Watir belum dinikahkan, nikah dewek ya. Maka hendaknya segera ini pekerjaan yang harus, yang seyogianya kita lakukan dengan segera ya Bapak Ibu. Zaman sekarang kan orang tuh hajatan pengennya mewah, saking pengen mewah hajatane akhirnya ditunda-tunda, kodipit. Itu segera dinikahkan. Itu kewajiban orang tua untuk menikahkan anaknya. Makanya bapak itu disebutnya sebagai wali istimewa. Kakek dengan bapak itu adalah wali istimewa. Napa maksudnya wali istimewa itu? Bakal dua anak masih gadis menikahkan itu tanpa seizin anaknya juga tidak apa-apa. Ini istimewanya bapak dan kakek. Tapi tentunya menikahkan juga adalah dengan orang yang tidak punya masalah, orang yang soleh, orang yang benar. Ya tentunya orang tua juga akan menikahkan anaknya karena pengen bahagia anaknya, jangan sampai anaknya sengsara, jangan sampai anaknya disakiti. Maka orang tua juga memilihnya yang soleh. Tanpa seizin anaknya juga tidak apa-apa. Itu namanya wali istimewa. Itu juga kalau status anak perempuannya itu adalah gadis. Tapi lamun anak perempuannya itu janda, wis pernah kawin kemudian pegatan jadi rangda, maka keistimewaan bapak itu sebagai wali tidak lagi. Artinya kalau mau nikahkan lagi tidak sekadar wong tua, kudu izinin anaknya setuju apa beli. Ya itu maksudnya wali istimewa, itu bapak dengan kakek. Nah hadirin, kemudian berikutnya amalan atau pekerjaan yang hendaknya segera dilakukan adalah waqada'ud dain idza rajaba idza ajaba. Yang ketiga adalah membayar utang. Barangkali kang dia utang gage lamun wis waktune bayar segera dibayarkan. Jangan sampai waktu jatuh temponya sudah tiba padahal wis duwe duit masih mikir-mikir, duh kian lamun dibayaraken kita masih duwe kebutuhan maning, pengen tuku motor, wah itu kan bukan kebutuhan pokok. Jadi lamun dia utang segera dibayar, aja nanti ditunda-tunda. Kalau ada orang yang punya utang dan tidak mau bayar, itu sama saja dia mendolimi orang yang mengutangi. Waktu utang si manis-manis ibu, Anda boleh kamu bu, waktu utang si sampai nangis-nangis ya bu, sampai rengek-rengek lah, giliran ditagih nyewot ya. Aja nganti ya dina Rebo dina Kemis
masih ngopi karo mangkumis, lagi utang nangis-nangis, pasti tagih apa raine bengis. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi lamun diutang aja sampai kita mengunda-nunda pembayarannya, apa maning beli gelem bayar. Mungkin di zaman Nabi waktu ada orang meninggal, Bapak Ibu arep disolati, Nabi takon, kan biasanya kalau orang meninggal dunia palebe atau siapa aja yang mewakili sambutan pidato. Kin mayit bagus nggih, ya bagus. Lamun anak sangkut paut utang piutang, segera hubungi keluarganya. Lakian anak mayit duwe utang langka beli dibayar, langka kang tanggung jawab sedulure. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi ngongkon, sudah kamu aja yang nyolati, saya tidak mau nyolati. Rasul sampai beli gelem nyolati gara-gara wong dia utang belum dibayar. Tapi akhirnya ada orang kaya yang bersedia membayarkannya. Ya Rasul, saya siap untuk membayarkan utang orang ini. Nah, kalau orang model semacam ini, insya Allah rezekinya akan dilancarkan, membayarkan utang orang. Akhirnya Rasul gelem nyolati. Nah itu hadirin, saking apa kajian Nabi mengkonon, karena saking pentingnya jangan sampai kita punya utang tidak mau membayar. Segera dibayar. Itu merupakan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk segera dilakukan. Dan yang kelimanya adalah wa taubatun minadz-dzunubi. Yang kelima, segera tobat. Kalau kita lamun kita punya dosa, kita dosa enggak Bapak Ibu? Pirang-pirang ya dosane, anak beli kang beli dua dosa. Wah, saya yakin kata dosa kita. Oleh karena itu segera kita taubat. Pripun carane taubat? Jadi Imam Al-Ghazali lamun wong taubat iku siji nyesel nggih. Nyesel kita nglakoni perbuatan pun. Kaping kaliye nek kataken ning ati berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jangan sampai ngaku tobat, isun tobatlah beli maning-maning, tapi maning-maning mengulang lagi perbuatan itu. Itu namanya tobat sambel. Kita janji dalam hati untuk tidak mengulangi perbuatan dosa lagi. Ning laki ngomong belenak itu kan dosa. Nyesel iya isun kok dosa akeh laki, isun beli maning-maning. Janji begitu. Kemudian jangan mengulangi lagi. Kemudian banyak beristighfar. Ya Bapak Ibu, kita banyak istighfar. Makanya bakal bengi habis tahajud, ya sembahyang syukur wudu, setelah wudu kemudian syukur wudu, nulis salat taubat, kemudian salat tahajud, lalu kemudian salat hajat, kemudian salat witir. Itu kalau sorenya tidak witir. Kalau kita habis tarawih witir, maka malamnya tidak usah witir lagi. Setelah itu kemudian berzikiran, maca istighfar, ya minimalnya ping 100, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus banyak istighfar. Istighfar kemudian istighfar Nabi Adam, ya Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana fa inam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kemudian juga baca Sayyidul Istighfar. Apal mboten Bapak Ibu Sayyidul Istighfar?
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu rajane istighfar ya. Kemudian doa. Jadi Bapak Ibu, tobat aja, tobat engko maning bakal wis arep mati wis tua. Tobat itu bukan syarat kamu wis tua. Saat kita melakukan dosa, kemudian kita segera bertobat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tobat sebelum mati. Makanya setiap doa kita baca 10 ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, ya Allah jadikanlah kami selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, jasad kita sehat, wa ziyadatan fil ilmi, tambah ilmunya, wa ziyadatan fil ilmi, wa barokatan fil rizki, rizkinya diberkahi. Kemudian fataubatan qoblal maut, sedurunge mati kita tobat, warahmatan indal maut, lan dipai rahmat pada waktu mati, warahmatan indal maut, wa maghfiratan badal maut, dan diampuni setelah mati, wa maghfiratan badal maut. Kemudian Allahumma hawin alaina bisakratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, berkatan mawon ingkang saged kusampaiaken berhubung waktunya siang nggih, kula badhe mangkat. Mari sama-sama kita bertasahud. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.